Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Selamat datang lagi di channel saya. Dan setelah saya beli Realme C15, saya menemukan ada beberapa hal yang saya suka dan tidak saya suka dari handphone ini. Dan sebagai disclaimer, ini adalah pendapat pribadi saya. Jadi kalau kalian berpendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kita mulai dari poin-poin yang saya sukai dari Realme C15 ini. Yang pertama di bagian desain, walaupun kalau kita lihat di bagian depan tidak ada perbedaan dengan HP yang lain, tapi kalau kita lihat di bagian belakang akan terlihat beda. Kalau ini desainnya itu Realme sekali, dalam artian desain yang berbeda dari handphone yang lain. Yang kedua itu adalah ini tampilannya sudah segar dibandingkan dengan HP Realme yang sebelumnya. Poin berikutnya yang saya sukai dari Realme C15 ini adalah di bagian baterai. Kalau baterai handphone kita itu biasanya 4000, 4500 atau 5000 mAh, di Realme C15 ini sudah 6000 mAh. Jadi mungkin kita akan kesulitan untuk menghabiskan baterainya dalam waktu 1 hari, atau mungkin bisa menemani kita untuk waktu 2 hari untuk sekali cas. Atau kalau kalian bisa menghabiskan baterainya dalam waktu 1 hari, berarti kalian overdosis menggunakan sebuah handphone. Dan tidak hanya dikasih baterai yang besar, kita juga dikasih charger yang sudah fast charging 18 watt. Jadi baterainya besar, chargernya lumayan kencang 18 watt. Di bagian layar warnanya juga lumayan bagus menurut saya. Jadi untuk nonton YouTube, untuk buka Instagram dan kegiatan yang lainnya, saya rasa masih nyaman menggunakan Realme C15 ini. Dan poin terakhir yang saya suka dari handphone ini itu adalah kamera depannya. Meskipun resolusinya tidak terlalu besar, 8 megapiksel, tapi kualitasnya lumayan bagus untuk ukuran kamera 8 megapiksel. Dan sekarang saya akan bahas ada beberapa poin yang tidak saya suka dari Realme C15 ini. Yang pertama, di dalam paket penjualannya itu tidak disertakan jellycase. Padahal di HP Oppo yang saudaranya Realme itu dikasih jellycase di dalam paket penjualannya. Tapi di Realme ini tidak dikasih jellycase di dalam paket penjualannya. Jadi kita harus beli sendiri untuk memproteksi HP kita. Poin yang kedua yang saya tidak suka adalah build quality-nya. Walaupun desainnya original, tapi coba kalian dengarkan. Jadi kalau kalian pegang di bagian back covernya, terutama di bagian bawah sini, kalau di atas agak solid, tapi di bagian bawah sini akan kelihatan kalau di dalam tuh kosong. Jadi kelihatan sekali kurang solidnya, dan kelihatan sekali terdengar dari suaranya kalau back covernya ini tipis sekali. Poin selanjutnya adalah di bagian layarnya ya. Walaupun kualitasnya menurut saya cukup bagus, tapi responnya ini agak lambat ya. Jadi kalau kita scroll itu butuh beberapa waktu atau sepersekian detik untuk layarnya itu mengikuti perintah jari kita. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Dan poin terakhir yang saya tidak suka dari Realme C15 ini adalah di bagian chipsetnya. Walaupun embel-embel nama gaming ya, MediaTek Helio G35 Gaming 8 core atau octa-core. Tapi kalau kita lihat rinciannya itu, ini clock speednya maksimal di 2,3 GHz dan masih pakai Cortex A53. Jadi ya performanya tidak terlalu ngebut. Dan tadi saya lihat di beberapa channel YouTube yang lain, jadi Antutunya itu di angka 110 ribuan. Jadi kalau untuk gaming kelas ringan, kelas bawah sampai kelas menengah, saya rasa masih bisa. Cuma kalau untuk gaming yang agak berat, di skip saja, pilih HP yang lain.
Untuk kamera belakangnya yang kuat kamera ada 13 megapiksel untuk kamera utama, kemudian 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, kemudian 2 megapiksel untuk sensor black and white, kemudian 2 megapiksel untuk depth sensor. Kualitasnya tidak bisa dibilang istimewa, juga tidak bisa dibilang biasa, jadi pas saja. Dan untuk modenya ada mode Pro juga, dan pengaturan yang bisa kalian ubah di mode Pro adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah mengenai bobotnya. Ini tidak bisa saya sebut sebagai kekurangan, karena kalau baterainya besar otomatis itu ya bobotnya berat. Jadi ini beratnya di angka 209 gram, jadi 2 oz lebih karena pengaruh baterainya yang 6000 mAh. Jadi setelah nonton video ini kalian bisa tentukan mau beli HP ini atau beli HP yang lain. Silahkan di subscribe kalau dirasa video ini bermanfaat. Silahkan di share kepada teman-teman kalian. Dan assalamualaikum.